Halo kawan-kawan budaya lalang dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik kembali, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengetahuan filsafat. Kita tahu bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang senantiasa mencari kebenaran. Filsafat juga sering disebut sebagai induknya dari pengetahuan. Seperti apa yang dikatakan Immanuel Kant, bahwa filsafat merupakan pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang di dalamnya. Tercakup 4 persoalan, yakni apa yang dapat diketahui, apa yang seharusnya diketahui, sampai di mana harapan kita, apa itu manusia. Nah, di sisi lain, filsafat juga membahas segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada, baik bersifat abstrak maupun real, meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sehingga untuk memahami betul semua masalah filsafat sangatlah sulit tanpa adanya pemetaan-pemetaan, dan mungkin kita hanya bisa menguasai sebagian dari luasnya ruang lingkup filsafat. Sedangkan pengetahuan merupakan persepsi subjek manusia terhadap objek real dan gaib atau fakta. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal, dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Ilmu pengetahuan tidak hanya satu, melainkan banyak, bersifat terbuka, berkaitan dalam memecahkan masalah. Jadi pengetahuan filsafat mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Dalam hal ini berkaitan sekali dengan cabang-cabang ilmu filsafat. Cabang-cabang ilmu filsafat diantaranya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan cabang ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada. Sedangkan epistemologi adalah cabang ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dan aksiologi merupakan hal ilmu yang membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos berarti berbeda, dan logos yang berarti pikiran atau logik. Jadi ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada, atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah, ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Objek kajian ontologi disebut ada, maksudnya berupa benda yang terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas, dan tidak terbatas, atau jiwa. Di dalam ontologi juga terdapat aliran, yaitu aliran monoisme, yaitu segala sesuatu yang ada berasal dari satu sumber, satu hakikat. Dalam aspek ontologi diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu. Landasan-landasan itu biasanya kita sebut dengan metafisika. Metafisika merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki gerakan atau perubahan yang berkaitan dengan yang ada. Sedangkan epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal
sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Istilah epistemologi dipakai pertama kali oleh J.F. Ferrier untuk membedakannya dengan cabang filsafat lain yaitu ontologi atau metafisika umum. Filsafat pengetahuan atau epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat, dan kesahihan pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan. Objek formal epistemologi adalah hakikat pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Suryasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah suatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan dijalankan yang baik pula, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Oke, segitu dulu apa yang kita bahas terkait 3 aspek cabang ilmu filsafat. Sampai jumpa di podcast filsafat berikutnya.